Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal din ma'rifatullah. Awal daripada agama adalah mengenal Allah. Untuk mengenal Allah ini sebuah hadis yang sering kita dengar yang mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya kelak akan mengenal Tuhan. Kata nafsa ini berarti jiwa. Jadi kalau kita katakan siapa yang mengenal jiwanya kelak akan mengenal Tuhannya. Nah, ini kesempurnaan daripada agama kita adalah kita mengenal siapa Allah yang kita sembah itu. Dia di mana? Ya, dia di mana berada? Apakah dia di langit atau di tempat lain? Nah, untuk mengenal Allah ini kita diminta untuk mengenal jiwa kita. Karena jiwa ini adalah eksistensi diri kita, eksistensi kemanusiaan kita. Oleh karena itu, jiwa ini mengalami perkembangan, bisa dididik, bisa diajar, bisa dilatih, bisa dikembangkan, bisa ditumbuhkan. Bahkan banyak ulama kita yang mengingatkan kepada ibu-ibu yang hamil bahwa didiklah anakmu sejak dalam kandungan. Ini pendidikan untuk anak. Di dalam kandungan sudah diminta untuk dididik. Setelah lahir kemudian itu ada lagi pendidikan, pembiasaan-pembiasaan yang diberikan kepada anak kita. Tidak lain tidak bukan untuk pengembangan jiwanya. Jadi jiwa itu mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan, mengalami pembelajaran. Makanya ada jiwa yang baik, pada akhirnya ada jiwa yang kurang baik atau buruk, tergantung pendidikannya. Nah, untuk teori pendidikan itu memang ada dua teori, bahwa ada yang punya teori yang mengatakan bahwa anak itu lahir bagaikan kertas putih. Terserah kita mau menulis apa di dalamnya, mau menggambar apa. Nah, beri contoh seperti anak yang masuk pendidikan akabri dan tidak bisa jalan tegap, tapi dilatih bisa jalan langkah tegap. Nah, karena pendidikan. Anak tidak tahu menari, tapi dilatih dia bisa menari. Jadi jiwa itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan karena pendidikan. Teori pendidikan yang lain menyebutkan bahwa anak itu bagaikan tumbuhan. Kalau bibitnya jagung, maka yang akan tumbuh adalah jagung. Tidak mungkin padi. Tugas pendidikan adalah menanam dengan baik di tempat yang subur, kemudian memelihara, menyiram dan merawat supaya mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu, dua teori ini semua bisa kita gunakan. Adalah bahwa setiap anak itu memiliki talenta, memiliki bakat. Nah, bakat juga ini tidak akan mengalami perkembangan kalau dia tidak dididik. Jadi harus ada sarana pendidikannya juga. Jadi yang bisa dikembangkan itu adalah jiwa. Sementara ar-ruh itu adalah eksistensi ketuhanan.
Dia menghidupkan, dia yang mematikan jasadnya. Selama arwah itu ada di dalam diri kita, fisik kita, kita hidup. Jiwa juga berfungsi. Tetapi bila ruh sudah tidak ada, maka matilah kita. Sedangkan jasad ini adalah eksistensi material, fisik. Unsur jiwa dan unsur ruh itu metafisik, non fisik. Sedangkan fisik ini, ya, materialnya, ya, kejadiannya, kalau dalam Al-Quran disebut berasal dari tanah. Di ayat lain juga dijelaskan bahwa tubuh ini diciptakan dari air yang disemprotkan. Ya. Apa maksudnya yang disemprotkan? Itu adalah sperma. Nah, ini yang lebih prosedur lagi adalah bahwa kita ini sumber fisik kita dari situ. Itulah saya mengatakan bahwa fisik ini miliknya orang tua kita. Karena fisik ini tercipta melalui kerjasama kedua orang tua kita di tengah-tengah surga. Mungkin sudah dimaklumi kalau saya katakan itu. Hasil kerjasama kedua orang tua kita di tengah-tengah surga. Nah, itu prosesnya. Sedangkan fisik ini terdiri daripada unsur-unsur kimia, biokimia, terdiri dari triliunan sel-sel di dalam tubuh kita. Dan itu bermacam-macam. Sekitar 200 jenis sel yang ada dalam tubuh kita. Ada sel otak, ada sel jantung, ada sel tulang, ada sel kulit, dan itu mengalami perkembangan. Setiap sel itu membelah dua. Itulah sebabnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik ini. Dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, lalu tulang dibungkus oleh daging, lalu disempurnakan bentuknya, lalu jadilah makhluk yang baru. Jadi sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini triliunan, Pak. Dinding sel saja ada 2 miliar. Sedangkan sel-selnya triliunan. Sel-sel ini ada yang rusak, ada yang tua, ada yang mati. Maka itulah perlu diganti. Orang ada juga sel yang sudah tua, maka orang-orang yang sel-selnya tua bisa kelihatan lebih tua dari umurnya. Sedangkan orang yang selnya selalu baru itu nampak seperti muda, lebih muda dari usianya. Oleh karena itulah yang membuat sel ini bisa bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik adalah dari makanan. Apa yang kita makan. Kalau yang kita makan itu mengandung nutrisi yang cukup, maka ada penggantian sel yang rusak. Oleh karena itu pengaruh makanan terhadap tubuh kita itu sangat berpengaruh. Nah, sedangkan arwah ini, Pak, arwah ini tunggal. Di dalam Al-Quran tidak ada istilah arwah. Hanya bahasa kita yang mengatakan arwah. Karena kalau kata arwah itu jamak, berarti banyak. Sementara ruh itu hanya satu. Ruh itu tunggal, arwah. Dan tidak ada penjelasannya. Arwah itu hanya satu. Tapi dia ada pada tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang. Ya, ini membingungkan. Ilustrasinya yang sederhana adalah kalau kita mengambil air, taruh di dalam gelas, lalu kita jemur di terik matahari 10 buah saja misalnya.
Ketika kita melihat pada gelas yang pertama, di situ ada matahari. Gelas yang kedua, di situ pun ada matahari. Sampai pada gelas yang ke-10, kita akan melihat ada matahari. Apakah matahari itu 10? Ternyata matahari ini cuma satu, tapi dia ada di tiap-tiap gelas. Orang kata, ya itu di gelas itu kan bukan matahari, itu cuma bayangan matahari. Betul. Bukankah arwah itu adalah Khalifatullah, pengganti diri Allah? Oleh karena arwah itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dia maha mendengar, makanya kita bisa mendengar karena arwah itu bisa mendengar. Kita bisa melihat karena arwah itu melihat. Kita bisa mencipta karena arwah itu ada sifat Allah di situ. Bisa mencipta hal yang baru. Cuma penciptaan Allah dengan penciptaan kita sebagai Khalifatul fil ardi, wakil Tuhan di bumi, itu beda. Kalau Tuhan ada kun fayakun sudah jadi, tapi kalau manusia dari yang ada menjadi ada yang baru. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin ini yang menjadi diskusi dari Pak Sehabadi dengan Pak Haji Kamarudin tentang siksa kubur. Kalau saya tidak salah dengar itu dulu diskusi ini, siksa kubur. Jadi yang disiksa itu bukan ruh. Tidak ada yang berani siksa itu ruh, Pak. Karena saya katakan itu adalah eksistensi ketuhanan. Pengganti dirinya Allah itu ruh. Makanya itulah yang menjadi pengawas melekat pada tiap diri kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Karena baru muncul di dalam hati kita, Allah sudah tahu. Nah, cuma tadi kalau ilustrasi ini saya lanjutkan tadi 10 gelas, yang berbeda pandangan kita terhadap matahari yang ada di dalam gelas itu, kalau isinya berbeda-beda, ya, kalau isinya berbeda-beda, artinya ada gelas yang kita isi dengan kecap, ada yang kita isi dengan sirup, ada yang kita isi dengan teh, Coca-Cola, susu, dan sebagainya. Tapi satu di antaranya kita isi dengan air yang bening. Ketika kita bertanya, di manakah matahari paling jelas? Kita akan sepakat, pastilah di air yang bening. Inilah yang dimaksud Al-Ghazali, Imam Ghazali, bahwa hati itu ibarat cermin, dosa itu ibarat debu. Makin banyak debu yang melekat pada cermin, makin sulit kita berkaca. Jadi dia membedakan orang per orang. Kalau kita tidak punya dosa, maka jiwa kita suci. Dan inilah perjuangan kita. Jadi intinya dalam sebenarnya itu, bagaimana mensucikan ini jiwa. Itu perjuangannya itu. Karena ketika jiwa ini suci, dia mencapai makam atau kedudukan sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau kotor, gelisah, banyak gangguannya, dan sulit berkaca, tidak tembus. Nah, oleh karena itu, untuk membersihkan jiwa ini, upaya yang dilakukan petunjuk agama adalah zikrullah, mengingat Allah. Persoalannya lagi adalah bagaimana caranya mengingat Allah. Kalau kita memberi definisi tentang mengingat, itu adalah rekonstruksi dari hasil pengalaman indera. Artinya yang dapat kita ingat itu adalah yang pernah kita lihat, pernah kita dengar,
kita cium aromanya, pernah kita cicipi rasanya. Itu yang bisa diingat. Tapi Allah, pernahkah kita punya pengalaman panca indera di situ? Sebenarnya pernah. Di mana itu? Ketika di dalam rahim. Waktu Allah mengatakan, alastu birabbikum, dijawab oleh sang jiwa, qalu bala syahidna, benar, kami menyaksikan. Tuhan bertanya, apakah aku ini Tuhanmu? Jiwa menjawab, qalu bala syahidna, syahidna menyaksikan, kami menyaksikan. Jadi pernah Pak, cuma waktu di dalam rahim ingatan itu belum ada, belum berfungsi. Ingatan sudah ada tapi belum berfungsi. Nanti setelah kita keluar, ya, keluar dari rahim, barulah ingatan itu berfungsi. Itu pun berangsur-angsur, ya, berangsur-angsur. Kita mungkin tidak bisa mengingat bagaimana kita lahir ke bumi karena fungsi ingatan belum ada. Kira-kira umur berapa yang masih bisa kita ingat masa kecil kita? Kira-kira di usia 4 tahun sudah ada sedikit-sedikit. Tetapi menjelang kita tua, ingatan itu mulai lagi dikurangi. Nah, kalau lama-lama bisa pikun. Karena ingatan ini juga adalah pinjaman. Seandainya juga ini ingatan ini tidak dipinjam-pinjam, kita juga sulit tidur. Kita tidak bisa tidur karena ketika kita terjaga terus, ingatan tidak hilang, tidak bisa tidur. Kita akan terjaga terus. Kemuliaannya manusia itu dari 3 unsur ini, yaitu adanya ingatan diberikan oleh Tuhan kepada kita, adanya hati yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan adanya perasaan. Ingatan, hati, dan perasaan inilah yang menyebabkan manusia itu mulia. Semua kita mulia karena adanya unsur ini. Lalu kesempurnaannya dari akal pikirannya. Nah, saya kembali kepada diskusinya Pak Sehan dengan Pak Haji Kamarudin. Siapakah yang disiksa? Ya, fisik ini tidak mungkin Pak disiksa. Bukan dia pelaku, dia hanya alat, dia hanya media. Ya, kalau diilustrasikan antara pemilik mobil, katakanlah mobil, ada pemilik mobil, ada mobil, dan ada sopir. Ketika terjadi kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pemilik mobil yang ditanya? Tidak mungkin. Apakah mobil yang ditanya? Tidak mungkin. Tentulah sopir. Nah, sopir itu adalah jiwa. Jiwa ini bermacam-macam tingkatannya, Pak. Macam-macam. Pak, sebanyak sejumlah manusia, sejumlah itu macam. Yang membedakan kita di antara semua yang ada di sini, faktor jiwa. Jiwa kita beda-beda. Nah, itu dia disebut kepribadian. Sehingga Hamka mengatakan nilai manusia tergantung dari kepribadiannya, bukan dari keturunannya. Kalau keturunan semua dari Adam, bukan dari hartanya, bukan dari pangkatnya, bukan dari jabatan, tetapi dari kepribadiannya. Sampai mati manusia itu ada pepatah yang mengatakan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ini dikenal terus, Pak. Contoh, Bapak Jenderal Yusuf, mantan Menhan Kampana dan Ketua KPK. Beliau sudah wafat, tetapi orang masih mengenang kebaikan-kebaikannya, kejujurannya, keberaniannya, ketegasannya. Itu yang dikenang orang, disenangi orang. Sehingga wartawan luar negeri pernah berkomentar,
10 saja orang seperti Jenderal Yusuf, ya, di Indonesia akan makmur, akan sejahtera. Ya, artinya pada waktu penyerahan pimpinan dulu waktu itu antara siapa pemimpin sebelumnya, kemudian dia mengatakan anggaran militer pertahanan waktu itu tidak mengalami perubahan, tapi di zamannya Pak Yusuf banyak yang dilakukan. Gedung Manunggal diperbaiki, bangun, rumah sakit Lamongan yang dibangun, asrama-asrama, tentara polisi mendapat kesejahteraan luar biasa, 3 kali setahun dapat pakaian baru, belum apa-apa sebetulnya, pakaiannya sekarang yang baru, ditanya semua sampai di prajurit, sudah makan apa? Makan bubur, makan telur, makan susu, makan minum susu. Kalau ada yang menjawab tidak, langsung ditanya kemana? Kenapa? Itu pimpinan yang rata-rata tentara mengalami itu Pak ngomong itu. Jadi beliau sudah tidak ada, tapi masih dikenang namanya. Nah, tentang ini jiwa di pertengahan tidak, saya katakan tidak ada siksa kuburan. Jadi di kubur itu seperti di kuburan Panaikan, kuburan Sidiang, kuburan Barwani, dan di mana-mana saja. Yang ditanam di situ jasad, bukan itu yang disiksa itu Pak, bukan itu yang disiksa. Ada memang siksa kubur, tapi bukan siksa kuburan. Kalau siksa kubur itu gaib, sedangkan kuburan itu nyata, kita bisa lihat dengan mata kepala. Tapi kalau kubur kita tidak lihat, dia gaib. Kalau dikatakan bahwa Nabi pernah menanamkan setangkai daun kurma di kuburan seseorang yang ketika masa hidupnya dia biasa kecil berdiri sehingga dia disiksa. Yang disiksa itu bukan jasadnya itu. Jasad itu sudah hancur, sudah rusak, sudah kembali ke asalnya. Dan ketika orang meninggal, Pak, ya, karena kematian itu terjadi menurut teori bahwa ketika fisik ini rusak, kalau masih kuat, normal, orang masih hidup. Tapi ketika fisik, terutama organ-organ yang penting ada yang rusak, itulah bisa terjadi kematian. Nah, itu secara teori. Walaupun dikatakan ketika ajal sudah sampai, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah sampai, tidak bisa dikasih mundur, tidak bisa dikasih maju, biarpun sedetik. Ini artinya ketika roh itu sudah keluar, tidak bisa ditahan. Ya. Di tahun 50-an saja di Jerman, yang kedokterannya dulu bagus sekali, pernah mau meneliti itu. Bagaimana bisa roh itu ditahan supaya dia tidak keluar, supaya tidak mati. Orang yang gejala-gejala ini sudah mau mati itu kemudian dimasukkan dalam box kaca yang tebal supaya bisa dia mati dari luar, dari komputer dilihat. Tapi karena roh itu adalah rahasia Allah, box kaca yang tebal itu meledak dan semua tim ahli, tim dokter yang mau meneliti tentang roh itu mati. Nah, oleh karena itu, ruh ini saya katakan karena dia memiliki eksistensi ketuhanan, maka berarti setiap orang itu dekat dengan Tuhannya. Pantaslah ayat Al-Quran mengatakan, "Iza sa'alaka ibadi anni," hai Muhammad. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, iza sa'alaka ibadi, kalau ada hamba yang bertanya tentang ruh, ya, tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Bagaimana dekatnya Allah dengan kita? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dari urat leher hamba. Nah, ini ada lagi yang bingung biasa di sini. Kalau gitu kenapa Tuhan biasanya Tuhan itu tunggal, tidak ada serikatnya, la syarika. Kenapa Tuhan mengatakan kami? Ya jelas, kata kami itu berarti bahwa bukan cuma Allah yang dekat dengan kita.
Tetapi malaikatnya, nabinya, rasulnya itu sangat dekat. Makna wanahnu itu dan kami lebih dekat daripada yang hamba-Ku. Dekatnya itu Allah. Dilanjutkan lagi dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Jadi tidak pernah kita bisa dengan Allah. Kita diikuti terus. Apakah itu Allah ada di depan, di belakang, di kanan, atau di kiri, atau di mana? Tuhan cuma katakan dekat. Bagaimana dekatnya? Dekatnya tidak bersentuh, jauhnya tidak berjarak. Artinya apa? Karena Allah itu tidak menempati ruang, hanya materialnya yang menempati ruang. Allah bukan material, bukan materi, tapi dia punya zat. Makanya saya katakan Ar-Ruh itu adalah Khalifatullah, wakil Tuhan, wakil Allah. Sedangkan jiwa itu adalah Khalifatul fil ardi. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Jadi fisik itu Pak tidak menanggung dosa, bukan itu yang disiksa. Ya, hanya jiwa yang harus bertanggung jawab. Karena kalau jiwa ini sudah suci, itulah yang dipakai oleh Tuhan dengan panggilan yang mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, datanglah kepada Tuhan. Radiyatan mardiyatan, dengan reda dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah ini lagi Pak ayat ini. Jadi artinya datanglah kepada Tuhanmu dengan reda dan diridhoi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku. Kita semua mengaku kepada Allah sebagai hamba, tetapi yang belum pasti apakah Allah mengakui kita sebagai hamba-Nya. Ternyata menjadi hamba Allah itu sulit, berat, dan itu yang kita perjuangkan selama hidup ini. Karena nanti kita mencapai nafsu mutmainnah atau jiwa yang suci, yang tenang, yang terkendali, baru kita masuk dalam golongan hamba. Apakah sekarang kita sudah masuk golongan hamba? Belum tentu Pak, karena yang menentukan itu adalah akhir kehidupan. Bahwa akhir itu lebih baik daripada awal. Jadi akhir itulah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Makanya kalau ada orang sekarat, diupayakan supaya bersangkutan itu zikrullah. Saya lebih menekankan itu zikrullah Pak, daripada membaca tasbih. Artinya paling tidak orang bisa mengatakan baca la ilaha illallah. Nah kalau dia masih bisa baca itu masih sadar. Tapi ketika orang sudah sekarat, itu situasi berbeda. Yang nyata ini menjadi gaib. Jadi kita lihat dengan mata kepala nih Pak, di alam syahadat masih nyata. Tapi kalau di sakaratul maut hilang ini, hilang, tidak ada yang dilihat lagi. Jadi fungsi-fungsi panca indera sudah tidak berlaku lagi. Penglihatan, pendengaran itu tidak melihat keluar lagi. Ya. Jadi penglihatan itu sudah berubah. Yang gaib menjadi nyata. Nah itu. Jadi yang nyata sekarang ketika dalam sakaratul maut itu berubah. Yang nyata menjadi gaib, yang gaib menjadi nyata. Itu dalam sakaratul maut. Maka kalau biasa berzikir, mengingat Allah, ya, kita saya katakan ini sulit juga diingat kepada Allah.
karena harus kita tahu di mana dia. Tapi tadi sudah ada petunjuknya, dia dekat, dia dekat. Dia bersama kita dimanapun kita berada. Dia tidak di luar, tidak di dalam, tapi dia juga di dalam, dia juga di luar. Artinya, ketika dia masih di dalam diri kita, kita hidup. Tapi ketika dia di luar diri kita, kita mati. Nah, oleh karena itu, yang paling kita upayakan ketika sakratul maut ini, visualisasi daripada maut tiba, kematian ini, bisa kita lihat pada contoh ketika orang naik haji. Ketika nomor undiannya sudah sampai, ya sudah naik dia, bahwa dia ikut kloter sekian, sudah ada kursinya, itu sudah bisa dianalogikan bahwa yang bersangkutan itu sudah sakit. Ketika dia masuk di di asrama haji, itu kita analogikan sudah masuk rumah sakit. Dan ketika dia sudah naik pesawat terbang, itu sudah sekarat. Dalam bahasa Bugis, ipalalen, sudah diperjalankan, sudah miraj. Dan ketika sampai di Jeddah, dia sudah mati. Dan ketika dia memakaikan ihram, dia sudah dikafani. Makanya ketika orang memakai pakaian ihram, banyak larangannya. Dilarang membunuh semut, dilarang membunuh nyamuk, dilarang pakai air baru dan sebagainya. Karena itu sudah mati. Nah, ketika nanti wukuf di Arafah, nah, baru dia hidup kembali. Oleh karena dia bisa hidup sampai di Arafah, maka dia harus berkurban. Sama kalau anak-anak baru lahir, karena dia lahir lagi, kembali suci. Setelah sampai di Arafah, ya, wukuf tadinya berhenti sejenak. Dia sudah hidup kembali. Tebusannya motong hewan kurban, sama dengan akikah bagi anak yang baru lahir. Karena dia tidak korban, maka dia berkurban. Karena banyak juga jemaah haji yang tidak pulang lagi, tinggal di sana. Dan kata lain meninggal di tanah suci. Nah, bapak-bapak ibu sekalian, jadi naik haji itulah gambaran tentang visualisasi kematian. Ketika tidak ada di padang Arafah, itu sudah sama dengan padang mahsyar. Semua orang pakai pakaian putih-putih. Tidak ada lagi perbedaan antara pejabat dengan rakyat jelata. Semua sama, pakaian putih-putih. Tidak ada tanda-tanda kebesaran yang dibawa. Orang kaya bagaimana tidak memakai pakaian yang kecuali pakaian ihram, biar banyak warnanya. Nah, itu sebenarnya ada gitu. Ibadah haji itu memang ada Pak, dikatakan bahwa sulitnya naik haji itu, tetapi lebih sulit ketika kita sudah pulang haji. Karena ibaratnya rukun Islam itu ada 5, ya. Ketika sudah sampai 5, ini sudah menjadi 1. Jadi kalau orang sudah kembali dari tanah suci lalu kemudian merusak lagi tatanannya ini yang rukun Islam ini, bubar. Dan ini yang berat kita perjuangkan ini. Bagaimana supaya haji itu tetap bisa mabrur. Beratnya naik haji tapi lebih berat ketika pulang, karena tanggung jawabnya bertambah. Tapi kalau mabrur, insya Allah Tuhan akan selalu membimbing. Sudah jelas barangkali? Sudah. Nah, kalau orang lebih puas.
sempat. Bisa kita bincang-bincang sebentar atau kapan saja. Ya, mungkin di antara kita sudah ada yang capek pulang istirahat. Ya, barangkali saya cukupkan saja sampai di sini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum